Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel teknologi Bagas.id. Di sini Bagas.id akan membahas lagi 3 jenderal Indonesia yang diberikan pangkat yang tidak bisa dimiliki orang lain. Simak videonya setelah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jenderal Besar atau Jenderal Bintang 5 merupakan pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pangkat ini diberikan kepada sosok yang dinilai berjasa sangat besar. Di Indonesia, pangkat Jenderal Besar, Laksamana Besar, dan Marsekal Besar bukanlah pangkat. Dalam ayat 1, hanya diberikan kepada perwira tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya, demikian bunyi pasal 7 ayat 2A. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997, yang bisa diperoleh oleh sembarang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud. Sejak 1997, baru ada 3 orang yang menyandang pangkat Jenderal Bintang 5, yaitu Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Berikut 3 jenderal yang disebut. Nomor 1. Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Sejak kecil ia dididik untuk menjadi anak yang disiplin serta memiliki sopan santun Jawa yang tradisional. Persentuhannya dengan dunia militer dimulai saat mengikuti latihan pembela tanah air, Peta Angkatan Kedua di Bogor. Setelah itu, ia diangkat menjadi Daidanko, Komandan Batalion, berkedudukan di Kroya, Banyumas. Sebagai komandan, Sudirman rupanya sangat dicintai oleh anak buahnya karena sangat memperhatikan kesejahteraan. Nomor 2. Prajurit Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungkut, Tapanuli Selatan, pada tanggal 3 Desember tahun 1918. Pada masa mudanya, Nasution mengenyam pendidikan di Hollandse Inlandse Quick School, HIK, sekolah guru menengah di Bandung. Lalu ia bekerja sebagai guru di Bengkulu dan Palembang. Namun, ia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya itu dan mulai tertarik pada bidang militer dengan mengikuti pelatihan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada tahun 1940 sampai tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka dan pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat, Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen TKRI, Jawa Barat dengan pangkat kolonel. Setelah menduduki beberapa jabatan, Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, pada tanggal 10 Desember tahun 1949. Ajudan Nasution, Pierre Tendean juga menjadi korban peristiwa G30S karena ia mengaku sebagai Nasution kepada pasukan Cakrabirawa. Sehingga Pierre dibawa ke lubang buaya bersama tahanan lainnya. Nasution juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, pada 1966. Sebagai Ketua MPRS, ia menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan melantik Soeharto sebagai Presiden. Pada peringatan HUT ABRI tahun 1997, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar, seperti Soeharto dan Jenderal Sudirman. Nomor 3. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Ia putra dari Kertosudiro, seorang petani sekaligus asisten lurah dalam pengairan sawah desa. Ibunya bernama Sukira. Saat beranjak dewasa, Soeharto sempat terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Ia resmi menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Di dunia militer, Soeharto memulai karirnya dari pangkat sersan tentara KNIL. Kemudian Komandan Peta, Komandan Resimen dengan pangkat Mayor dan Komandan Batalion berpangkat Letnan Kolonel. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, Soeharto berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari Belanda dalam peristiwa yang kelak dikenal sebagai serangan umum tanggal 1 Maret itu. Akhirnya, pada tanggal 7 Maret tahun 1967, Soekarno melepas jabatannya.
Soeharto ditunjuk untuk menjadi penjabat presiden lewat sidang MPRS. Soeharto resmi menjabat dan dilantik sebagai Presiden RI pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Soeharto lantas menjabat selama presiden selama 32 tahun sebelum mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998 menyusul masifnya gelombang demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Soeharto dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, satu kompleks pemakaman dengan sang istri, Siti Hartinah atau Ibu Tien yang wafat pada April tahun 1996. Setelah lengser dari kursi presiden, Soeharto tercatat pernah beberapa kali bola-bali masuk rumah sakit. Ia mengembuskan napas terakhir pada tanggal 27 Januari tahun 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta.